Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Bapak Haji Muhammad Yusuf LC, yang saya hormati Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Wakilan saya. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Gebyar Basnas, Gebyar Zakat Tangsel. Hari ini yang kami hormati, jumlah penduduk Tangerang Selatan ini 1 juta, hampir 1.500.000 jiwa lebih, dengan masih menyisakan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,08% dan kemiskinan masih kurang lebih 1%, dan kemiskinan ekstrimnya di bawah 1%. Kemudian juga kita punya lansia juga di Tangerang Selatan ini. Walaupun mereka tidak tergabung di dalam kelompok-kelompok rentan dan seterusnya, tetapi banyak masyarakat di Tangerang Selatan yang masih harus kita urusi dengan baik. Kita sudah membangun hampir 2.000 lebih rumah umum tidak layak huni. Artinya masyarakat Tangerang Selatan. Kemudian di dunia orang paling kaya itu Bernard Arnault. Apa usahanya itu gigi apa ya, lupa. Kekayaannya 3.000 triliun. Saya coba kalkulasi Pak Den. Saya coba kalkulasi kalau 3.000 triliun dibeliin tanah harganya 10 juta semeter Tangsel, itu kurang lebih dapat 8.000 hektar. Oke, kurang lebih dapat 8.000 hektar. Kalau 8.000 hektar ini kira-kira seluas Banten sama Jawa Barat kali lah ya. Kira-kira Jawa Barat lah. Kira-kira seluas 3.000 triliun itu kalau dibeliin, waduh, jangan PPAT-nya kayak apa? Menyaksikan acara ini. Dua tiga. Selanjutnya kasih Cimbon yang cerdas, modern, religius, moto Kota Tangerang Selatan 123 123. Dan terakhir salam komando semuanya, diketok tangannya 123 123. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa asiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul karim, sadaqallahul azim. Yang terhormat Pak Wali Kota Tangerang Selatan yang baru saja memberikan pandangan begitu luar biasa tentang pentingnya zakat, terutama bisa mendorong ekonomi umat termasuk di Kota Tangerang Selatan. Tepuk tangan dong untuk Pemkot, termasuk Pak Wakil yang tadi izin mendampingi nanti kembali lagi, juga Pak Sekda yang bahkan jadi donatur tadi ya, dapat award yang luar biasa ya Pak Sekda. Kemudian juga yang saya muliakan Prof. Sigli, ya beliau akan banyak membedah, beliau praktisi dan akademisi ya, beliau juga rektor di UMA, rektor di IAIN, dan sekarang menjadi Ketua Basnas Provinsi Banten. Dan spesial momen, jadi kita akan mengundang, kalau kita klik Google, Pak Rizal adalah seorang ya pembuat film. Jadi pembuat film, backgroundnya itu ternyata memang jiwanya entrepreneurship. Kemudian mentransformasi Basnas Pusat yang tadinya pollingnya banyak tidak percaya, sekarang punya brand begitu luar biasa,
bahkan hampir melebihi triliun ya. Tepuk tangan dong teman-teman hebat. Nanti kita juga akan belajar dari beliau. Hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan bisa mengikuti ya gebiar Basnas Tangerang Selatan yang insya Allah akan banyak ilmu manfaat yang kita akan dapatkan. Teman-teman yang saya juga hormati, Kepala Kantor Kemenak Kota Tangerang Selatan ya, yang tadi doanya sangat syahdu ya. Sebenarnya Pak Kepala Kemenak, saya lagi ada acara dengan Pak Kamil ini di Lebak. Tapi suratnya Pak Wali langsung untuk Ustadz Nakoy jadi moderator. Jadi saya tadi Pak Nanang, ini kemana nggak hadir? Saya bilang saya izin dulu, selain langsung menuju ke Lebak ya. Jadi Pak Nanang Fatur Rahman lagi di Lebak dengan saya malah ada di sini. Habis ini saya izin juga meluncur ke Lebak bersama dengan para kepala kemenak di sana, para kepala madrasah di sana. Juga para ya mewakili dari Polri, kemudian dari TNI, terima kasih Pak ya. Hadir juga para OPD yang hadir, terima kasih ya. Kita tidak lama, semoga ini sahabat saya ya, juga dari DPR Kota Tangsel, Pak Badrus Salam, dan juga para kepala dinas, dan spesial untuk Kepala Basnas Kota Tangerang Selatan, terutama Pak Subhan yang luar biasa dan tim ya, dibimbing oleh pembina yang sangat-sangat ya mendukung luar biasa Pak Haji Dadan. Teman-teman, ada dua pantun yang sudah saya siapkan. Pertama, melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, Pak Subhan, maka khusus untuk Basnas ya. Senja indah di atas langit, warna jingga sungguh memikat. Basnas Tangsel terus melangkah bangkit, mewujudkan kota yang adil dan bermartabat. Ya, makin tinggi makin banyak pengumpulannya, makin bermartabat ya. Bunga mekar zaman asri, disiram rutin tiap pagi. Basnas Tangsel bersinergi dengan Pemkot mewujudkan negeri berbagi. Utara dong teman-teman ya. Orang ada mengatakan bahwa harta tidak bisa dibawa mati. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang pintar adalah orang yang menafkahkan hartanya terlebih dahulu dibandingkan untuk keluarganya. Jadi jangan sampai harta kita habis untuk warisan dan sebagainya. Kita nafkahkan kita dulu, ya, nafas kita terlebih dahulu. Dan nanti mungkin Prof. Siduli akan banyak membahasnya, ya, pada kesempatan yang baik ini. Nah, kita akan undang dua pakar, satu ya di bidang praktisi akademisi, satu di bidang ya entrepreneurship yang juga akhirnya mampu mentransformasi Basnas Pusat yang sekarang mampu wajahnya itu bermartabat, ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, akhirnya ya respect semua ya, tidak hanya ya tidak meminta tapi malah memberi ya, karena pengumpulan begitu banyak ya. Saya dengan Pak Rizal ini, Kang Rizal sama-sama dari UIN ya, beliau senior saya ya. Saya belum lama disusun dengan beliau merumuskan satu buku berjudul Basnas Leadership. Dalam teori saya yang ngotak-atik sebagai penulis buku, Basnas itu B-nya adalah bahagia. Jadi orang yang ada sekitar dengan zakat ini, atau kita yang ada di Basnas maupun kita yang ikut infak atau zakat di Basnas, insya Allah kita akan bahagia. Amin ya. Kemudian ternyata A-nya adalah amanah. Jadi ternyata semakin amanah semakin dipercaya itu Basnas. Kemudian Z-nya adalah zakat sebagai kekuatannya di situ. Dan N-nya adalah nasionalisme. Jadi kalau kita ingin menjiwai nasionalisme, salah satu dengan zakat. Kenapa? Karena teman-teman yang luar biasa, sila kelima persatuan Indonesia sulit terwujud kalau nggak ada Basnas, kalau nggak ada zakat. Yang terjadi adalah muncullah orang kaya satu kelompok, orang kaya beberapa orang, tapi nggak menyebar. Dengan Basnas, insya Allah, dengan zakat, insya Allah kita sampai ke sila yang kelima ya, amin ya, Allahumma amin. Dan A-nya lagi adalah amanah,
Dan S yang terakhirlah spiritualisme. Insya Allah kita akan menggali, kita akan undang yang pertama langsung atau ya pertama Prof. Sibli silakan dimohon untuk dengan segala hormat, kemudian Pak Rizaludin Kurniawan dan ya silakan Pak Dokter. Pak Wakil, ya silakan Pak Wakil ya. Silakan, kita akan silakan coba 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita waktunya nggak banyak, jadi sebagai moderator saya akan memberikan kesempatan terbaik kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Insinyur, betul ya? Tepuk tangan dong ya, Pak Haji Bilar yang belum lama juga mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin ya. Saya akan bertanya, kira-kira harapan ke depan, bagaimana zakat di Tangsel ini bisa lebih maksimal, dan kira-kira tantangan yang paling sulit ada nggak sih di Kota Tangerang Selatan? Saya pengalaman Pak Bilar, beberapa lembaga termasuk kayak di pemerintah ya, di BUMN Pak Rizal, kayak misalkan di PLN, di YBM PLN ya, itu tantangannya yang paling besar tuh adalah orang-orang pinter, para kiai, kadang-kadang para ustadz. Kalau Tangerang Selatan menghadapi masalah nggak dengan para kiai ustadz, dia menolak atau mendukung nih? Kita pengen juga tahu. Silakan Pak Wakil Wali Kota untuk menyampaikan, mungkin waktunya 10-15 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Izin saya mau ke Pak Wali Kota, beliau tadi langsung mengikuti agenda selanjutnya. Untuk di Tangerang Selatan sendiri, alhamdulillah Pak Ustadz sebetulnya memang dalam mendorong masyarakat dalam dalam berzakat ini memang bisa dibilang susah-susah mudah. Tapi kalau dukungan daripada para alim ulama, para tokoh ini sangat luar biasa. Memang LAS ini di Kota Tangerang Selatan tercatat cukup banyak yang dibuatnya, cukup banyak, termasuk ya yang utamanya adalah Basnas. Saat ini Pemkot Tangsel juga sedang mendorong bagaimana Basnas tentu saja terus bisa meningkatkan target pencapaian pendapatan zakat ya, dari baik itu dari internal Pemkot sendiri maupun dari masyarakat. Internal dulu aja Pak. Internal dulu ternyata potensinya sangat luar biasa. Contoh misalkan di Tangsel ini APBD dengan angka tahun ini potensi APBD kita di angka 4,9 triliun. Nah, artinya di situ ada Pengumpulan dengan kota kabupaten yang depan di atas depannya Tangsel siapa? Kalau di Banten atau Tangsel terdepan? Di Provinsi Banten masih kabupaten Serang ya. Kita kompetisi ya. Astagfirullah ya. Orang tua sama anak gitu. Jadi saya belajar awalnya bahasa ini jujur ya. Orang tua dan anak ya. Bapak gue setahun. Jadi awalnya orang tua saya ngasih tahu Bang, itu Tangsel itu coba ngobrol sama Mali terkait gini dikasih tahu sama beliau. PIPM, Productivity Improvement Professionalism and Management. Tapi ada yang namanya CIEL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship and Leadership. Ini kayaknya ya Basnas Pusat, terutama oleh Pak Rizaludin Kurniawan ini, dia juga mempraktekkan tidak hanya PIPM, tidak hanya manajemen dan profesional dan produktiviti, tapi juga mulai melibatkan entrepreneurship, leadership dan juga kreatifnya nih. Sehingga akhirnya Basnas Pusat banyak saya lihat, saya baca majalah, saya baca online, orang-orang juga bahkan influencer mengambil kasus-kasus dari Basnas Pusat, ya. Bahkan beberapa marketer juga mengambil teori branding dari Basnas Pusat yang tadinya nggak dilihat sama sekali.
Sekarang kok bisa dilihat begitu muncul, brandnya begitu kuat, menjadi brand baru, walaupun nggak ada Basnas baru, tapi brand baru, ruhnya baru, ya. Kira-kira boleh nggak Pak Rizal atau Kang Rizal sharing ke teman-teman, terutama juga teman-teman Basnas Tangsel ini, Pak Subhan dan teman-teman, mungkin bisa jadi followernya, merasakan ya berkahnya Pak Rizal hadir, biar Basnas Tangsel juga lompatannya ya lebih dahsyat lagi. Silakan Pak Rizal. Terima kasih Gus Kamsoy, Pak Wakil, Gus Salvi, Prof. Siddiq. Ya, izin saya sharing. 80% orang yang bayar ke Basnas, donatur yang bayar ke Basnas itu kapok. 80%. Waktu saya, mohon maaf, dan tim masuk, gitu ya. 2020 himpunan Basnas RI itu adalah 300 miliar, donaturnya, Musyafi Mufiknya itu 700.000 orang, dan kita survei pada kapok mereka. Lalu apa yang kita lakukan? Kita duduk bersama, berbenah, berdiskusi panjang lebar. Lalu saya kebetulan pimpinan di bidang pengumpulan. Bagi kami jantung pengelolaan zakat itu, selain tadi yang Gus Salki sampaikan dari Kementerian Agama RI sebagai regulator, tentu adalah pengumpulan, strikernya, gitu ya. Ronaldo yang di ujung tombaknya itu adalah pengumpulan. Apa yang mau kita salurkan kalau pengumpulannya nggak ada, gitu. Seperti apa yang diharapkan oleh Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat. Terima kasih. Jadi betul para peneliti itu dalam USDM menyampaikan bahwa engagement itu punya powerful ya. Ini menunjukkan bahwa ada engagement antara ya para donatur atau penyalur dengan ya para fasilitator Basnas tadi. Dan terutama perubahan mindset tadi ya, yang mungkin rumusnya dari dilayani sekarang melayani kayaknya. Kita akan belajar kepada Pak Kiai ya, Pak Prof Sibli, dan ini Prof, saya juga mau nanya nih Prof. Kita kan belum lama ini banyak acara halal bihalal di Prof ya. Kalau kita mengacu kepada surat Al-Imran ya, di sana disampaikan bahwa ciri orang takwa itu ternyata ada 3 minimal. Pertama adalah berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kedua adalah menahan emosi. Ketiga memaafkan. Ternyata memaafkan dan menahan emosi atau amarah itu lebih mudah. Yang sulit itu adalah tadi sifat pelit itu. Jadi pelit atau kita pengennya berbagi ketika lapang itu, kalau sempit itu sulit berbagi. Ini mungkin kasih tips ya, bahwa kadang kehidupan kita kadang-kadang naik dan turun, kadang lapang, kadang sempit. Tapi zakat atau infak atau sedekah itu bukan knowledge, tapi jadi habit. Bagaimana jadi habit? Biar lagi miskin juga sedekah ke Basnas, lagi banyak kontrakan iya juga, lagi nggak ada juga iya, lagi dapat uang banyak iya sedekah, lagi miskin juga sedekah. Itu pengalaman Prof yang akademisi, praktisi, profesor di bidang ya ilmu tafsir dan di fikih juga. Tolong kita kasih pencerahan biar zakat atau wakaf atau infak itu bukan lagi knowledge saja, tapi sudah menjadi DNA-nya kita para pejuang-pejuang ya untuk ya dakwah kita dalam Islam. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini moderator Pak Wakil Wali Kota, kemudian Pak Rizal dan Pak Syauki dari Kementerian Agama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi kepada Pak Wali dan Pak Wakil yang telah mengundang kita untuk berbincang-bincang dan sharing serta dalam rangka melaksanakan Gebyar Tangerang Selatan berzakat. Ini sebelum saya komentari Bapak Moderator, saya berikan apresiasinya begini. Tadi juga dibacakan oleh Pak Rizal, qori kita bacakan khudz min amwalihim. Jadi zakat itu harus diambil, perintah.
yang bisa mengambil itu adalah mereka yang memiliki power. Di sini Pak Wali dengan Pak Wakil, gitu kan? Nah, jadi ini selorohan saya Pak Wakil gitu ya. Saya dengan ibu saya dekat sekali gitu, karena di Kabupaten Serang. Selorohan saya begini Pak, ketika nanti di akhirat malaikat bertanya kepada Pak Ben dengan Pak Saga, gitu ya, bagaimana tuh zakat di kota Tangsel dilaksanakan tidak? Bapak bisa berdalih, karena Bapak sudah mengundang kami, saya sudah menunjuk Pak Subhan, Pak Dani, Pak Taufik dan Pak Tarjuni. Silakan tanya mereka, gitu kan? Bapak bisa berdalih. Nah, oleh karena itu amanat yang diberikan oleh wali kota dan wakil wali kota untuk mengelola zakat ini betul-betul dilaksanakan. Pengelola zakat dalam arti kata komisioner zakat tersebut, pimpinan zakat yang 5, di sini ada 4 ini. 5 orang tersebut, itu dia yang pertama harus memiliki trust. Kalau sudah masyarakat percaya kepada yang 5 orang di kota Tangsel ini, saya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Rizal, itu yang dilakukan oleh Pak Rizal dengan teman-teman, saya pantau dari Banten, ternyata mereka. Betul, Rasulullah pernah bersabda bahwa as-salatul nur was-shadaqah burhan. Salat adalah cahaya dan buktinya adalah sedekah. Jadi ya, semoga kita termasuk yang mengamalkan tersebut. Dan ini Prof, kalau saya lihat ya, kalau saya merenung ini teman-teman, kenapa ya di Islam harus ada yang dipotong, dibagi. Laki-laki aja waktu kecil langsung dipotong darah tubuhnya, namanya sunat. Karena ternyata penyakit. Kalau nggak disunat jadi penyakit. Nah ternyata harta kalau nggak kita potong jadi penyakit. Jadi sekarang lagi ngetren kesehatan mental. Kalau kita pengen sehat badannya, sehat juga mentalnya, ternyata dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Maka ada teori di Timur Tengah itu ada namanya laut mati. Laut mati ternyata apa? Laut yang nggak pernah airnya kemana-mana gitu, nggak mengalir. Jadi ada orang yang rezekinya mati karena nggak ngalir kemana-mana. Bahkan kita hari ini kita buat lautan rezeki kita yang mengalir deras tanpa putus. Kita buat lubang-lubang sungai-sungai yang banyak alirannya, sehingga nanti insya Allah lautan kita bukan lautan mati tapi lautan yang segar hidup, sehingga semua ekosistem bisa hidup berdekatan dengan kita. Hari ini Basnas siap lebih membuka kerannya biar lautan rezeki kita bisa mengalir begitu deras lagi. Amin ya. Tunang untuk Basnas Kota Tangsel ya, yang insya Allah ya. Mungkin juga di hadapan kita ada beberapa teman-teman ya, ada juga dari DPRD Kota Tangsel ya, Pak Badrul Salam, ada Ketua KPU juga, dan juga teman-teman barangkali ada yang mau menguatkan, menambah atau menguatkan maupun testimoni betapa nyamannya di Basnas Tangsel ya gitu ya, betapa nyamannya ketika infak zakat di Basnas Kota Tangsel juga boleh, atau belum nyaman ya. Nah berarti nanti kita buat dari ya udah ilmunya lebih nyaman lagi. Barangkali ada yang menguatkan, baik itu ya menambahkan maupun sharing testimoni mengenai tersebut atau bertanya ya. Tapi kalau nggak ada sharing atau testimoni, kita akan berikan kesempatan bagi penanya. Ini sudah ada sekitar 50 orang ya. Oke, kita akan mulai dari ya sebelah kiri ada Pak Haji Ali Akbar, ada Pak Ustadz Tarjuni, kemudian ya siapa lagi yang perempuan juga boleh, silakan ibu-ibu yang di belakang. Kita mulai dari sana Pak, dari Pak Haji Ali Akbar, silakan. Saya dan TPP dipotong dengan Basnas langsung Pak. Jadi saya kalau aku lupa udah kepotong telah mendatar, bahkan diinformasikan. Terima kasih Pak Ali Akbar telah membayar sekian. Nah BSD Bukti Store zakat Pak. Dikirimin Pak di SMS saya Pak. Kalau saya terima kasih karena
dengan dipotong secara rutin tiap bulan, dan itu mengingatkan saya kalau saya kalau nggak dipotong saya mungkin kepake terus duit saya apa gaji dan DPP-nya Pak. Kalau dipotong kan saya bebas, alhamdulillah. Berarti saya nggak ada beban, dan itu yang saya makan yang halal. Jadi takutnya kan yang punya ada 2,5% itu kalau nggak dipotong masuk ya sudah, dosa saja banyak ini habis Pak. Terima kasih Pak Ustaz, oke banget lah pokoknya. Oke banget dan oke banget. Wah, ini testimoni kayaknya. Pada narasumber yang dirahmati Allah, saya bertanya kepada Prof. Sidri. Yang pertama, Kota Tangerang Selatan ini adalah bukan kota pertanian dan peternakan. Kebanyakan di masyarakat Kota Tangerang Selatan ini adalah kebanyakan pengusaha kontrakan. Kontrakan ini bisa menghasilkan jauh lebih banyak keuntungannya ketimbang dari pertanian. Kami minta pencerahan tentang zakat yang berkaitan dengan kontrakan. Yang pertama itu. Yang keduanya buat Gus Sauki terkait dengan regulasi Gus. Seringkali kami yang di Basnas daerah itu banyak ketidaksamaan antara yang memang dia itu adalah mayoritas Muslim dan minoritas Muslim. Sempat kami bersama Prof. Sidri dan Pak Ketua mengikuti rapor real di Bali. Di Bali itu para pimpinannya tidak mendapatkan ujung apapun di sana.